Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Bunga Setiawati dari Prodi PGSD kelas 4A dengan NIM 2452000040. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Gebi Adelistia MPD. Dalam video ini, saya akan mereview atau meringkas cerita anak yang berjudul Kera dan Buaya. Dalam video ini, saya akan membahas yang pertama ada meringkas cerita, yang kedua ada nilai moral cerita, dan yang ketiga ada strategi membaca apa yang saya gunakan. Yuk kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kera di sebuah pohon jambu besar tepi sungai. Pohon itu sangat rindang dan selalu dipenuhi buah jambu yang manis saat musim panas tiba. Setiap hari, kera makan buah jambu sambil bermain dan bernyanyi dengan gembira di atas pohon. Suatu hari, seekor buaya datang ke sungai dekat pohon itu. Ia terlihat lapar dan meminta beberapa jambu kepada kera. Kera yang baik hati segera memetik buah jambu matang, lalu melemparkannya kepada buaya. Buaya sangat senang karena buah itu terasa manis dan segar. Ia bahkan minta beberapa buah lagi untuk dibawa pulang kepada istrinya. Sejak saat itu, kera dan buaya menjadi sahabat. Setiap hari, buaya datang ke pohon jambu untuk berbincang dan makan buah bersama si kera. Persahabatan mereka semakin dekat. Buaya juga selalu membawa beberapa buah jambu untuk istrinya di rumah. Awalnya, istri buaya sangat senang makan buah jambu itu, namun lama-kelamaan ia menjadi serakah. Ia berpikir bahwa jika setiap hari kera makan buah jambu manis, pasti kera juga sangat lezat. Karena itu, ia minta suaminya membawa kera agar bisa dimakan. Buaya jantan terkejut mendengar permintaan istrinya. Ia tidak tega menyakiti kera karena kera adalah sahabat terbaiknya. Namun istrinya terus memaksa. Bahkan suatu hari ia berpura-pura sakit dan mengatakan bahwa ia hanya bisa sembuh jika memakan hati kera. Buaya jantan menjadi sedih dan bingung. Ia tidak ingin kehilangan istrinya, tetapi ia juga tidak ingin mengkhianati persahabatannya dengan si kera. Setelah berpikir lama, akhirnya ia menuruti permintaan istrinya. Keesokan harinya, buaya datang menemui kera di pohon jambu. Dengan berpura-pura ramah, ia mengatakan bahwa istrinya ingin mengundang kera makan siang bersama sebagai ucapan terima kasih karena sudah sering memberi buah jambu. Kera merasa senang mendengar undangan itu. Karena rumah buaya berada di seberang sungai, kera naik ke punggung buaya agar bisa menyeberang. Saat mereka berada di tengah sungai, buaya mulai merasa bersalah lalu mengatakan niat sebenarnya. Ia mengaku bahwa istrinya ingin memakan hati kera agar sembuh dari sakitnya. Kera sangat terkejut dan ketakutan, tetapi ia tidak panik. Dengan cepat ia memikirkan cerita untuk menyelamatkan diri. Kera kemudian berkata bahwa ia tidak membawa hatinya karena hati itu disimpan di lubang pohon jambu. Buaya yang bodoh langsung percaya. Ia segera membawa kera kembali ke tepi sungai agar kera bisa mengambil hatinya. Begitu sampai di dekat pohon, kera segera melompat dan memanjat pohon setinggi mungkin dari atas pohon. Kera tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin seorang meninggalkan hatinya di pohon. Buaya akhirnya sadar bahwa ia telah tertipu. Ia merasa malu dan menyesal karena hampir membunuh sahabatnya sendiri hanya menuruti keinginan istrinya. Kera kemudian menasihati buaya bahwa persahabatan harus dijaga dengan kejujuran dan kesetiaan. Buaya pun meminta maaf atas perbuatannya. Setelah itu, mereka berpisah dan buaya pulang dan perasaan sedih dan penuh penyesalan.
Dari begitulah cerita Kera dan Buaya. Nilai moral yang kita ambil dari cerita Kera dan Buaya adalah kita harus saling menjaga persahabatan dengan baik dan tidak boleh mengkhianati persahabatan demi kepentingan pribadi. Selain itu, cerita ini mengajarkan agar kita tidak serakah seperti istri buaya yang ingin memakan hati kera. Kera juga menunjukkan sikap cerdas dan tenang saat menghadapi bahaya, sehingga ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dari cerita tersebut, kita belajar bahwa kejujuran, kesetiaan, kecerdikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya strategi yang saya gunakan dalam membaca adalah intensif karena kegiatan membaca yang saya gunakan secara cermat, teliti, dan mendalam untuk memahami isi bacaan secara rinci. Cukup sekian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.